Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang metode substitusi. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai solusi dari persamaan Bernoulli. Ya, ini kita punya bentuk fungsi khusus yang akan disubstitusi dalam persamaan Bernoulli. Pada dasarnya nanti kita akan menyelesaikan persamaan Bernoulli ini setelah kita substitusi ya, melakukan substitusi, nanti kita akan membawanya ke dalam bentuk persamaan linier gitu ya, sehingga nanti diselesaikannya dengan menggunakan pola persamaan diferensial yang linier. Tentu di situ kita menggunakan faktor integrasi ya. Oke, mari kita lihat bagaimana cara kita mengerjakan solusi untuk persamaan diferensial yang tipenya persamaan Bernoulli. Oke. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk dari persamaan Bernoulli. Ya, ini persamaan Bernoulli. Oke, persamaan Bernoulli itu kita punya di sini persamaan diferensial yang berbentuk seperti ini, dy per dx ditambah pxy ya, pxy sama dengan fx. Di sini ada pengalinya y pangkat n. Oke, saya kasih nama saja ini misalkan persamaan diferensial yang pertama. Nah, persamaan diferensial yang seperti ini bentuknya ini disebut sebagai persamaan diferensial persamaan Bernoulli ya. Dalam hal ini n di sini itu adalah sebarang bilangan real. Ini boleh bilangan apapun di situ ya. Ini persamaan yang seperti ini disebut sebagai persamaan Bernoulli. Nah, perhatikan ketika n ini sama dengan 0 ya. Kalau n ini sama dengan 0 berarti ini y pangkat 0 artinya 1 ya. Nanti ini akan menjadi dy per dx ditambah pxy sama dengan fx. Ya, itu akan menjadi persamaan diferensial yang linier ya, karena ini pangkat 1 jadi pangkat 0. Jadinya ini persamaan linier. Begitupun kalau n-nya di sini adalah 1. Ya, jadi y pangkat 1. Kalau y-nya pangkat 1, ini kita bisa pindah ruas si f-nya ke sini. Jadi nanti ada px dikurangi fx dikalikan dengan y sama dengan 0. Nah, itu juga dia akan menggunakan dia akan selesai dengan menggunakan separasi variabel ya. Dengan menggunakan separasi variabel ini px dengan fx ya, px dikurangi fx y, jadinya nanti itu bisa diselesaikan. Di sini ada split aja yang yang y ya, variabel-variabel y dengan variabel-variabel x di situ. Nanti kita bisa melihatnya ya dengan menggunakan separasi variabel. Kalau n-nya ini adalah n yang 1. Tadi kalau 0 kita bisa bawa ke dalam bentuk persamaan linier dan itu sudah dibahas di video sebelumnya. Kemudian kalau n-nya 1 itu kita bisa bawa dia ke dalam bentuk solusinya dia bisa ke separasi variabel. Nah, sekarang bagaimana kalau n-nya ini tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1? Apa yang akan kita lakukan untuk mencari solusinya? Nah, ketika ini kita punya ketika n-nya itu tidak sama dengan 0 dan n-nya tidak sama dengan 1, maka kita harus di sini skema solusinya adalah kita substitusikan u di sini. Jadi nanti kita ubah si persamaan Bernoulli tersebut ke y, kita dengan substitusi u sama dengan y pangkat 1 min n. Nah, seperti ini. Sehingga nanti PD persamaan diferensial pertama ini ya, persamaan diferensial pertama ini dia akan menjadi persamaan diferensial yang linier gitu ya.
Kalau ini sudah persamaan diferensial ini sudah linier, maka kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode faktor integrasi seperti halnya yang sudah dibahas di video sebelumnya untuk persamaan diferensial yang linier. Ya, oke, ini substitusikan U Y 1 pangkat N sehingga ini saya tulis saja di sini sehingga persamaan diferensial 1 ini bisa terreduksi ke dalam persamaan diferensial yang linier. Nah, solusinya karena ini sudah linier, ya, maka kita nanti selesaikan dengan menggunakan faktor integrasi. Oke, kita lihat contoh. Ya, contoh nih di sini kita punya satu contoh yang merupakan persamaan Bernoulli. Ini misalkan selesaikan x dy per dx di sini. Kemudian ditambah dengan y sama dengan x kuadrat y kuadrat. Kalau kita tulis ulang di sini ya, untuk persamaan diferensial dalam soal, kita misalkan tulis ulang. Kita tulis ulang menjadi apa? Kita bagi kedua ruas dengan x ya. Jadinya kita akan memperoleh dy per dx di sini kalau kita bagi dengan x kan bagian ini jadinya ini bagian ini kita bagi dengan x berarti tinggal dy per dx ini berarti tinggal 1 per x kali y yang ini x-nya itu jadinya tadinya pangkat 2 sekarang jadi pangkat 1 karena sudah dibagi dengan x. Oke, kita coba lihat di sini tulis ditambah dengan 1 per x y ya sama dengan yang ini jadi pangkat 1 x y kuadrat. Nah, perhatikan bahwa kita punya sekarang itu adalah bentuk persamaan Bernoulli dengan derajat n-nya itu adalah di sini 2 ya. Derajat n di sini adalah 2. Nah, di sini kita punya fx-nya di sini x, kemudian ini ada y pangkat 2 ya. Di sini memang ada y ya. Tapi ini tidak bisa digabung karena yang ini tidak berderajat. Kalau yang ini derajatnya 1, kalau yang ini derajatnya 2. Nah, untuk yang ini karena derajatnya itu yang tertinggi adalah 2, maka kita gunakan U-nya ya, misalkan untuk membawanya ke dalam bentuk linier karena kan ini jadinya tidak linier kan. Karena di sini ada y kuadrat ya. Di sini ada y kuadrat artinya ini persamaan diferensial ini tuh non linier gitu. Persamaan diferensial yang non linier ya. Nah, kita akan bawa ini ke dalam bentuk yang linier dengan cara kita substitusikan U-nya. U itu adalah di sini Y tadi 1 min N. Jadi saya tulis saja 1 min N-nya di sini 2. Jadi 1 min 2 atau kita tulis di situ adalah Y pangkat min 1. Oke. Kita juga bisa menuliskan kalau kita punya Y pangkat min 1 itu artinya Y-nya itu sendiri adalah apa? Adalah U pangkat min 1. Sehingga kalau kita tulis di sini turunan pertamanya dy per du ya. dy per du itu di sini adalah berarti min u ya, min 2. Jadinya seperti ini ya, min u min 2. Oke, kita pisahkan di sini. Ya. Nah, kita sekarang lihat apa turunan dari y terhadap x ya. Polanya kan nanti seperti ini yang kita ketahui dy per dx itu ya adalah dengan menggunakan aturan rantai kita punya pola dy per du ya. Kalau y-nya adalah fungsi terhadap u dan u-nya juga fungsi terhadap x ya. dy per du, du per dx. Nah, tadi kita sudah hitung di sini dy du-nya adalah yang ini, min u pangkat min 2. Berarti kalau kita substitusikan, bagian ini akan menjadi min u pangkat min 2 dikali dengan du per dx. Ya. Nah, kalau kita substitusikan,
ya, ke mana? Ke persamaan yang ini ya, yang ini dy per dx ditambah 1 per xy sama dengan xy kuadrat. Dalam hal ini kita punya dy dx-nya yang ini berarti ya. dy dx-nya adalah min u min 2 dikali du dx. Sehingga nanti kita punya suatu persamaan diferensial yang melibatkan du dx saja ya, variabelnya u dengan x saja, sehingga nanti ini bisa diselesaikan dengan menggunakan faktor integrasi karena sudah berbentuk yang linier. Coba perhatikan ketika kita substitusi bentuk ini ya. dy dx-nya sekarang kita ganti atau saya tulis dulu di sini dy per dx ya, ditambah dengan 1 per xy, ini adalah persamaan diferensialnya sama dengan xy kuadrat, maka kita punya dy dx di sini adalah minus u min 2 ya. Kemudian du per dx, nah ini adalah dy dx-nya ditambah dengan 1 per x, kemudian y-nya sendiri itu adalah 1 per u atau y-nya u pangkat min 1 kan. U pangkat min 1 sama dengan x ya. Di sini adalah kita punya u pangkat min 2 berarti jadinya di sini ya. X u pangkat min 2. Nah, kalau kita kalikan semuanya ini dengan u kuadrat ya, kita kalikan atau dengan min u kuadrat ya. Ini kita kalikan dengan semua ini agar ini menjadi bentuk polanya akan menjadi ini kan jadi nanti 1 ya. Jadi nanti tinggal du dx saja, itu sudah dalam bentuk format yang persamaan standar ya, du dx-nya nantinya. Nah, kita kalikan ini dengan ini semua ya, kedua ruas ini kita kalikan dengan u pangkat min u kuadrat. Ya, kita kalikan dengan min u kuadrat. Perhatikan bahwa yang ini ya, min u min 2 itu akan jadi 1 sehingga hasilnya di sini hanyalah du per dx ya, ditambah dengan yang ini adalah 1 per x dikali dengan u pangkat min 1. Itu berarti kita punya di sini kalau dikalikan dengan min u kuadrat itu akan menjadi ini min berarti di sini ya, ini hapus. Di sini ada min jadinya. Min di sini ada 1 x kali u jadinya. 1 per x ya, dikali dengan u ya. Sama dengan yang ini u kuadrat u min 2 dikalikan dengan min u kuadrat itu jadi min x. Ya, di sini ada u kuadrat u min 2-nya dengan u kuadrat kan jadi 1. Ini negatifnya pindah. Jadi min x. Coba perhatikan persamaan diferensial yang kita punya sekarang di sini adalah persamaan diferensial yang linier. Ya, linier terhadap u di situ dan turunannya. Di sini ada du per dx dikurangi dengan 1 per x kali u sama dengan min x. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode faktor integrasi ya. Kita bisa gunakan faktor integrasi. Dalam hal ini kita punya px-nya di sini adalah min 1 per x di sini ya. Ini adalah px-nya ya. Nanti ini kan masih dalam u. Nanti di akhir ya itu kita substitusikan kembali u-nya itu siapa. Nah, kita selesaikan ini untuk persamaan diferensial yang linier. Jadi substitusi itu mengantarkan kalian ke dalam bentuk yang tadinya tidak linier ya, ke bentuk yang linier sehingga bisa diselesaikan dengan metode yang berlaku pada persamaan diferensial linier. Di antaranya yaitu adalah faktor integrasi. Nah, kita akan selesaikan ini dengan menggunakan faktor integrasi. Oke. Kita coba lihat di sini tadi kita sudah punya jadinya persamaan diferensialnya yang tadi itu adalah yang linier du dx ya dikurangi dengan 1 per x u sama dengan min x ya. Kita sekarang punya ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa px-nya untuk mencari faktor integrasi di sini adalah 1 per x. Maka seperti yang sudah dibahas di faktor integrasi ya, kita bisa punya apa?
eksponen dari min px, jadinya min px di sini px-nya adalah min 1/x, berarti min 1/x di situ, min 1/x dx. Atau kalau kita selesaikan ini ya, maka kita akan memperoleh apa? Eksponen min ln x. Atau ini kalau disederhanakan eksponen ln x min 1. Sehingga eksponen dengan ln itu saling inverse, maka kita akan memperoleh x min 1. Oke, ini adalah faktor integrasinya di sini. Ya, ini saya pisahkan aja. Oke. Ya, ini faktor integrasinya jadinya x pangkat min 1. Sehingga setelah kita punya ini, maka kita kalikan kedua ruas, begitu ya. Di persamaan linear waktu itu. Kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi sehingga nanti ruas kiri itu akan merupakan turunan dari hasil kali antara faktor integrasi dengan U, begitu ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan ini kita kalikan x min 1 atau faktor integrasi ini dengan apa? Dengan persamaan diferensialnya du dx. Ya, di situ dikurangi dengan jadinya kan ini di sini ada x, ini 1/x artinya x pangkat min 1 dikali dengan x pangkat min 1 itu artinya kita punya x pangkat min 2 di sini. Jadi ini x pangkat minus 2 U ya sama dengan ini min x berarti jadi min 1. Nah, kita sudah punya ini. Sementara bentuk ini itu adalah apa? Itu adalah turunan dari hasil kali antara faktor integrasi dengan variabel U di situ. Jadi kita bisa tulis di sini adalah d per dx dari faktor integrasi yaitu x pangkat min 1 dikali dengan U di sini. Ya, sama dengan min 1. Nah, ujungnya di sini kita bisa menggunakan separasi variabel. Kedua luas kita integralkan terhadap x sehingga kita peroleh di sini adalah apa? Di sini kita peroleh x pangkat min 1 U itu sama dengan min x, jadinya kita integralkan, ini kedua ruas kita integralkan terhadap x ya, min x ditambah dengan c. Oke. Nah, namun ini kan masih solusi ini masih solusi dalam bentuk apa? Dalam bentuk U. Atau kalau kita tulis ini kita punya U sama dengan min x kuadrat, jadinya min x kuadrat ditambah dengan cx, semua kita bagi semuanya dengan 1/x atau x pangkat min 1. Jadi kita punya ini. Yang perlu kita ingat apa? Yang perlu kita ingat bahwa U itu tadi adalah apa? Y pangkat min 1 ya, maka atau kita bisa tulis di sini adalah Y sama dengan 1 per U kan. Nah, U-nya sendiri kita sudah punya di sini, U-nya sama dengan min X kuadrat plus CX. Maka dari itu kita akan memperoleh solusi aslinya ya dalam masalah yang awal yaitu Y sama dengan 1 per U. U-nya adalah min X kuadrat ditambah dengan CX di situ ya. CX. Nah, selesai. Ini adalah solusi eksplisit ya. Solusi eksplisit dari persamaan diferensial linier ya. Yang ini yang U ya. Tapi ya ini solusi juga, Y ini solusi dari solusi asalnya persamaan Bernoulli yang awal ya, yang nonlinier yang ada di sini dalam soal x dy dx tambah y sama dengan x kuadrat dikali dengan y kuadrat. Maka kita memperoleh solusinya yaitu y sama dengan 1 per min x kuadrat ditambah cx. Oke. Ya, itu adalah ilustrasi atau cara ya menyelesaikan persamaan Bernoulli dengan menggunakan metode substitusi. Seperti yang tadi kita bahas bahwa substitusinya itu sendiri itu hanya mengantarkan mentransformasi bentuk persamaan diferensial yang ada dalam masalah itu kita transformasi ke dalam bentuk permasalahan yang
linier ya, sehingga kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode yang berlaku di persamaan diferensial yang linier. Oke, ya seperti itu. Sampai ketemu di video berikutnya untuk membahas masalah yang baru ya. Nanti kita akan masuk ke masalah pemodelan ya. Pemodelan dengan menggunakan persamaan diferensial biasa orde pertama atau kita sebut dengan aplikasi persamaan diferensial orde pertama. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Salam matematika.